Halo, selamat datang kembali di Katarina Tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga apapun yang sedang kamu hadapi, kamu selalu diberikan ketenangan, kesehatan, dan jalan terbaik oleh semesta. Sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan kalau reading ini adalah bacaan umum. Jadi, tidak semua energi akan cocok untuk semua orang. Ambil yang benar-benar terasa relate di hidup kamu. Dan kalau ada bagian yang belum sesuai, kamu boleh lepaskan tanpa dipaksakan. Pernah nggak sih kamu merasa, ada orang yang aneh sikapnya ke kamu? Kadang mereka terlihat biasa saja, tapi diam-diam selalu memperhatikan. Entah mereka sering melihat story kamu, memperhatikan perubahan kecil yang bahkan kamu sendiri nggak sadar, atau tiba-tiba tahu banyak hal tentang kamu tanpa pernah kamu ceritakan. Lucunya, semakin mereka memperhatikan, semakin mereka bingung. Karena sifat asli kamu ternyata jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka mencoba menebak, mencoba memahami, tapi setiap kali merasa sudah tahu siapa kamu, selalu ada sisi lain yang membuat mereka kembali bertanya-tanya. Nah, kalau akhir-akhir ini kamu juga merasakan energi seperti itu, bisa jadi video ini memang sedang menemukan jalannya untuk sampai ke kamu. Dan kalau setelah menonton nanti kamu merasa, kok ini benar-benar menggambarkan situasiku? Atau ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang kehidupan, percintaan, karier, ataupun seseorang yang ingin kamu ketahui energinya, kamu bisa mengikuti personal reading. Saat ini sedang ada promo spesial. Hanya Rp30.000 untuk satu pertanyaan, khusus 5 orang tercepat. Caranya mudah. Kamu cukup hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi dengan mengirimkan pesan. Aku mau reading Katarina. Kalau kuotanya masih tersedia, kamu bisa langsung mendapatkan sesi reading sesuai pertanyaanmu. Setelah kuota penuh, promo akan kembali ke harga normal. Sekarang, siapkan dirimu. Tarik napas perlahan, rileks, kosongkan pikiran dari hal-hal yang mengganggu, lalu fokuskan niatmu pada pertanyaan atau situasi yang sedang kamu alami. Mari kita lihat. Pesan apa yang ingin disampaikan semesta untukmu hari ini? Kartu pertama adalah Page of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa saat ini ada banyak mata yang memperhatikan dirimu. Orang-orang mungkin memperhatikan caramu berbicara, caramu memberikan tanggapan, caramu menentukan pilihan, bahkan caramu diam ketika menghadapi sesuatu. Ada orang yang penasaran dengan kehidupanmu karena kamu tidak mudah memberikan jawaban yang lengkap. Ketika ditanya mengenai suatu hal, kamu mungkin hanya menjawab seperlunya. Kamu tidak suka menceritakan sesuatu secara berlebihan, terutama jika pertanyaan itu menyangkut urusan pribadi. Bagi sebagian orang, sikapmu ini terasa menarik. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang mempunyai banyak hal untuk diceritakan, tetapi memilih menyimpannya. Mereka merasa ada bagian dalam dirimu yang belum mereka pahami. Mereka mungkin pernah mencoba mencari tahu tentangmu melalui orang lain. Mereka bertanya kepada temanmu, melihat aktivitasmu, memperhatikan unggahanmu, atau mencoba membaca perubahan sikapmu. Namun, semakin mereka mencoba memahami, semakin mereka merasa bahwa kamu tidak semudah itu dibaca. Page of Swords juga menunjukkan bahwa kamu sebenarnya memiliki pikiran yang aktif. Kamu memperhatikan banyak hal, meskipun tidak selalu memberikan komentar. Ketika berada dalam sebuah lingkungan, kamu bisa menangkap perubahan kecil yang sering tidak diperhatikan orang lain. Kamu bisa menyadari ketika seseorang mulai bersikap berbeda. Kamu bisa merasakan ketika cara bicara seseorang tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Kamu juga mampu melihat ketika suasana yang awalnya terasa baik mulai berubah menjadi kurang nyaman. Namun, kamu bukan tipe orang yang langsung bereaksi. Kamu lebih suka memperhatikan lebih dahulu. Kamu ingin mengetahui apakah perasaanmu benar atau hanya muncul karena sedang lelah. Kamu tidak ingin menuduh orang tanpa alasan yang jelas. Karena itulah, ketika kamu memilih menjauh, biasanya keputusan tersebut tidak dibuat secara mendadak.
Sebelum mengambil jarak, kamu sudah memperhatikan banyak hal. Kamu sudah memberikan kesempatan, mencoba memahami, dan menunggu apakah keadaan akan membaik. Orang lain mungkin hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihatmu tiba-tiba tidak aktif, tidak banyak bicara, atau tidak lagi berada di tempat yang sama. Mereka mengira kamu berubah tanpa alasan. Padahal, sebelum mengambil keputusan itu, kamu sudah lama mempertimbangkannya. Salah satu sifat aslimu yang muncul melalui Page of Swords adalah kamu tidak suka membuat keributan hanya untuk membuktikan bahwa kamu benar. Kamu mungkin memiliki banyak alasan untuk marah, tetapi memilih menahan diri. Kamu lebih suka menyimpan tenaga daripada menghabiskannya untuk percakapan yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, bukan berarti kamu lemah. Diamnya dirimu bukan tanda bahwa kamu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kamu seringkali mengetahui lebih banyak daripada yang orang lain perkirakan. Kamu bisa saja sudah memahami siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya bersikap baik ketika membutuhkan sesuatu. Kamu juga mampu melihat siapa yang mendukungmu secara jujur dan siapa yang hanya ingin berada di dekatmu ketika keadaan sedang menguntungkan. Meski begitu, kamu tidak selalu langsung memutus hubungan. Ada bagian dalam dirimu yang masih ingin memberikan kesempatan. Kamu berharap orang tersebut bisa menyadari sikapnya sendiri tanpa harus dipermalukan. Kamu juga tidak terlalu suka menjelaskan alasan ketika memilih pergi. Bagimu, jika seseorang benar-benar memperhatikan, seharusnya dia bisa memahami apa yang telah terjadi. Kamu merasa lelah apabila harus mengulang penjelasan mengenai hal yang sebenarnya sudah sangat jelas. Namun, sikap ini terkadang membuat orang lain salah paham. Mereka mungkin menganggapmu terlalu tertutup atau terlalu sulit diajak bicara. Mereka tidak mengetahui bahwa kamu sebenarnya sudah berusaha menjelaskan melalui sikap, perubahan nada bicara, dan batas yang mulai kamu buat. Page of Swords juga menggambarkan bahwa kamu mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Kamu senang mempelajari hal baru. Kamu tidak cepat puas hanya karena mendengar satu pendapat. Kamu ingin melihat dari berbagai sisi sebelum membuat kesimpulan. Ketika mendengar sebuah cerita, kamu tidak langsung percaya begitu saja. Kamu akan mempertimbangkan, mencari alasan, dan melihat apakah cerita tersebut masuk akal. Kamu tidak ingin menjadi orang yang mudah terbawa ucapan orang lain. Kamu memahami bahwa setiap cerita bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda. Karena itu, kamu berusaha tidak cepat menghakimi. Kamu tahu rasanya dinilai berdasarkan satu kesalahan atau satu cerita yang tidak lengkap. Ada kemungkinan kamu pernah menjadi bahan pembicaraan. Ada orang yang menilai dirimu tanpa mengetahui keadaan sebenarnya. Mereka hanya mendengar sebagian cerita, lalu membuat kesimpulan sendiri. Pengalaman itulah yang membuatmu semakin berhati-hati. Kamu belajar bahwa tidak semua orang harus mengetahui rencanamu. Tidak semua orang harus mengetahui masalahmu. Bahkan, tidak semua orang perlu tahu apa yang sedang membuatmu bahagia. Kamu mulai menyadari bahwa semakin banyak orang mengetahui urusan pribadi, semakin besar kemungkinan munculnya pendapat yang tidak diminta. Ada orang yang ikut mengatur, ada yang membandingkan, dan ada juga yang diam-diam berharap rencanamu tidak berjalan dengan baik. Karena itu, salah satu cara kamu melindungi diri adalah dengan mengurangi penjelasan. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa hidupmu baik-baik saja. Kamu juga tidak merasa perlu mengumumkan setiap rencana. Kamu lebih memilih bekerja dalam diam, lalu membiarkan hasil berbicara. Ketika sesuatu belum pasti,
kamu menyimpannya. Setelah semuanya berjalan, barulah orang lain mengetahuinya. Sikap inilah yang membuat lingkungan semakin penasaran. Mereka bertanya-tanya mengenai apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang sedang kamu pikirkan, dan mengapa kamu terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Ada juga orang yang mungkin merasa kehilangan akses terhadap kehidupanmu. Dahulu, mereka bisa mengetahui banyak hal. Sekarang, kamu mulai lebih selektif. Bukan karena kamu membenci mereka. Kamu hanya sedang menyadari bahwa kedekatan juga membutuhkan batas. Seseorang bisa dekat denganmu, tetapi bukan berarti dia berhak mengetahui semuanya. Kamu tetap mempunyai ruang yang hanya menjadi milikmu sendiri. Ruang untuk berpikir, beristirahat, dan menentukan pilihan tanpa terlalu banyak campur tangan. Page of Swords menunjukkan bahwa sifat aslimu adalah seseorang yang cerdas dalam mengamati. Kamu mungkin tidak selalu menjadi orang yang paling banyak bicara, tetapi kamu mendengar banyak hal. Kamu mengingat ucapan orang, memperhatikan tindakannya, dan melihat apakah keduanya sesuai. Ketika ucapan dan tindakan seseorang tidak sesuai, kamu mulai mengurangi kepercayaan. Kamu tidak selalu mengatakannya secara langsung. Namun, perlahan-lahan kamu akan mengubah cara berhubungan dengan orang tersebut. Kamu mungkin tetap sopan, tetapi tidak lagi terbuka. Kamu tetap menjawab, tetapi tidak lagi panjang. Kamu tetap tersenyum, tetapi tidak lagi memberikan tempat yang sama di dalam hidupmu. Bagi orang lain, perubahan itu terlihat kecil. Namun, bagi dirimu, itu adalah bentuk perlindungan. Kartu kedua adalah The Hermit. Kartu ini semakin memperjelas bahwa sifat aslimu adalah seseorang yang membutuhkan waktu sendiri. Kamu tidak selalu merasa kesepian ketika sedang sendirian. Justru, ada banyak hal yang bisa kamu pahami ketika suasana mulai tenang. Ketika tidak ada terlalu banyak suara dari luar, kamu bisa mendengar pikiranmu sendiri dengan lebih jelas. Ada orang yang mendapatkan tenaga dari keramaian. Mereka merasa bersemangat ketika bertemu banyak orang. Namun, kamu tidak selalu seperti itu. Kamu mungkin menikmati kebersamaan, tetapi setelahnya kamu membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. Setelah menghadapi banyak percakapan, banyak tuntutan, atau banyak perasaan dari orang lain, kamu bisa merasa sangat lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah dalam pikiran. Karena itu, kamu terkadang memilih diam di rumah, mengurangi percakapan, atau tidak langsung membalas pesan. Bukan karena kamu marah, kamu hanya sedang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Orang yang tidak memahami sifatmu mungkin menganggapmu menjauh. Mereka bisa merasa bahwa kamu berubah atau tidak lagi peduli. Padahal, kamu hanya sedang mengisi kembali tenaga yang sudah banyak terpakai. The Hermit menunjukkan bahwa kamu mempunyai cara berpikir yang cukup dalam. Kamu tidak hanya memikirkan apa yang terjadi di permukaan. Kamu sering bertanya kepada diri sendiri mengenai alasan di balik sebuah kejadian. Mengapa seseorang bersikap seperti itu? Mengapa kamu merasa tidak nyaman dalam sebuah lingkungan? Mengapa sebuah hubungan yang awalnya baik bisa berubah? Apa yang seharusnya kamu pelajari dari kejadian tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul ketika kamu sedang sendiri. Kamu mencoba memahami bukan hanya kesalahan orang lain, tetapi juga bagian dirimu sendiri. Kamu cukup jujur dalam melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Ketika menyadari pernah membuat kesalahan, kamu bisa merasa menyesal. Kamu akan memikirkan apa yang seharusnya dilakukan secara berbeda. Namun, kamu juga mulai belajar agar tidak terus menyalahkan diri sendiri. Kamu memahami bahwa pada saat itu,
Kamu mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang kamu miliki. Jika sekarang kamu merasa keputusan itu kurang tepat, berarti kamu sudah berkembang. The Hermit juga memperlihatkan bahwa kamu bukan orang yang mudah mengikuti arus hanya karena semua orang melakukannya. Kamu perlu memahami alasan sebelum ikut mengambil langkah. Ketika orang lain terburu-buru, kamu mungkin memilih menunggu. Ketika orang lain yakin karena mengikuti pendapat banyak orang, kamu justru ingin memeriksanya sendiri. Ada bagian dalam dirimu yang tidak nyaman ketika harus melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan. Kamu tidak ingin berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu demi diterima oleh sebuah kelompok. Mungkin dahulu kamu pernah mencoba menyesuaikan diri secara berlebihan. Kamu berusaha menjadi orang yang menyenangkan untuk semua pihak. Kamu menahan pendapat, mengikuti keinginan orang lain, dan mengabaikan rasa tidak nyaman. Namun, lama-kelamaan, kamu menyadari bahwa cara tersebut membuatmu kehilangan tenaga. Kamu bisa berada di tengah banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian karena tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Dari pengalaman itu, kamu belajar bahwa sendirian tidak selalu buruk. Terkadang, berada sendiri jauh lebih menenangkan daripada berada di tengah orang yang membuatmu harus terus berhati-hati. The Hermit menunjukkan bahwa kamu lebih memilih sedikit hubungan yang berkualitas daripada banyak hubungan yang hanya terlihat ramai. Kamu tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Kamu hanya membutuhkan beberapa orang yang bisa membuatmu merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Kamu menghargai orang yang bisa memahami diammu, orang yang tidak memaksamu bercerita ketika kamu belum siap, orang yang tidak tersinggung hanya karena kamu membutuhkan ruang. Bagi dirimu, kedekatan bukan hanya tentang sering bertemu atau sering berkirim pesan. Kedekatan adalah ketika seseorang tetap bisa menghormati batasmu tanpa merasa ditolak. Kamu juga menghargai percakapan yang memiliki isi. Kamu bisa menikmati candaan, tetapi ada saatnya kamu ingin membicarakan sesuatu yang lebih berarti. Kamu ingin bertukar pikiran dengan orang yang mau mendengar, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. The Hermit memperlihatkan bahwa kamu sering mendapatkan jawaban setelah mengambil jarak. Ketika berada terlalu dekat dengan sebuah masalah, pikiranmu bisa terasa penuh. Namun, setelah menenangkan diri, kamu mulai melihat keadaan dengan lebih jelas. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan. Tidak semua orang harus diyakinkan. Tidak semua hubungan harus dipertahankan hanya karena sudah berlangsung lama. Ada hubungan yang selesai bukan karena kamu jahat. Ada lingkungan yang harus ditinggalkan bukan karena kamu merasa lebih baik daripada mereka. Ada keadaan yang perlu dilepaskan karena sudah tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Kamu mulai belajar menerima bahwa menjauh bukan selalu bentuk kebencian. Terkadang, menjauh adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian. The Hermit juga menunjukkan bahwa kamu mempunyai kebiasaan menyimpan masalah sendiri. Kamu tidak ingin membuat orang lain khawatir. Kamu merasa bahwa selama masih bisa mengatasinya, tidak perlu membebani siapapun. Di depan orang lain, kamu mungkin terlihat tenang. Kamu tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Namun, di dalam pikiranmu, ada banyak hal yang sedang kamu pertimbangkan. Kamu bisa menghabiskan waktu cukup lama untuk memikirkan satu masalah. Kamu melihat kemungkinan yang berbeda, mencoba mencari jalan keluar, dan mempersiapkan diri menghadapi hasil yang mungkin terjadi. Sifat ini membuatmu cukup kuat. Namun, terkadang kamu juga perlu mengingat bahwa meminta bantuan bukan berarti lemah. Kamu tidak harus memikul semuanya seorang diri. Ada orang yang benar-benar ingin membantumu, tetapi mereka tidak tahu apa yang kamu butuhkan, karena kamu tidak pernah
mengatakannya. Mereka melihatmu selalu mampu, sehingga mereka mengira kamu tidak pernah membutuhkan dukungan. Padahal, ada saatnya kamu juga ingin didengarkan tanpa dinilai. Kamu ingin ada seseorang yang berkata bahwa kamu tidak harus selalu terlihat kuat. The Hermit mengingatkan bahwa waktu sendiri memang penting, tetapi jangan sampai kamu terlalu lama menyimpan semuanya. Kesendirian bisa memberikan ketenangan, tetapi hubungan yang sehat juga bisa memberikan kekuatan. Kuncinya adalah memilih kepada siapa kamu membuka diri. Kamu tidak harus bercerita kepada semua orang. Cukup pilih seseorang yang sudah terbukti bisa menjaga kepercayaan. Sifat aslimu bukan dingin. Kamu hanya membutuhkan rasa aman sebelum menunjukkan sisi yang lebih lembut. Ketika sudah merasa aman, kamu sebenarnya bisa sangat terbuka, hangat, dan penuh perhatian. Namun, jika kepercayaanmu pernah disalahgunakan, kamu bisa membutuhkan waktu yang lama untuk membukanya kembali. Kartu ketiga adalah The Chariot. Setelah Page of Swords menunjukkan caramu mengamati, dan The Hermit memperlihatkan caramu merenung, The Chariot menunjukkan apa yang terjadi ketika kamu akhirnya menemukan arah. Ketika masih mempertimbangkan sesuatu, kamu memang bisa terlihat lambat. Kamu tidak suka bergerak tanpa mengetahui tujuan. Kamu tidak ingin membuang tenaga untuk sesuatu yang belum jelas. Namun, ketika keputusan sudah dibuat, kamu bisa bergerak sangat cepat. Kamu bisa membuat perubahan yang tidak pernah disangka oleh orang lain. Orang-orang mungkin pernah mengira kamu tidak mempunyai rencana. Mereka melihatmu diam, tidak banyak berbicara, dan seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Padahal, selama masa itu, kamu sedang menyusun langkah. Kamu sedang mempertimbangkan apa yang perlu dibawa, apa yang perlu ditinggalkan, dan siapa yang masih bisa berjalan bersamamu. Ketika semuanya sudah cukup jelas, kamu tidak lagi menunggu. Kamu akan mengambil tindakan. The Chariot menunjukkan bahwa di dalam dirimu terdapat kekuatan yang cukup besar. Kekuatan itu mungkin tidak selalu terlihat karena kamu tidak suka memamerkannya. Kamu tidak selalu mengumumkan bahwa kamu sedang berjuang. Kamu juga tidak suka menceritakan setiap proses. Kamu lebih sering menunjukkan hasil setelah berhasil melewati semuanya. Karena itu, ada orang yang mengira hidupmu berjalan dengan mudah. Mereka tidak melihat masa-masa ketika kamu merasa bingung, kecewa, atau hampir menyerah. Mereka hanya melihatmu ketika sudah kembali berdiri. Padahal, untuk sampai pada titik itu, kamu mungkin sudah melewati banyak percakapan dengan diri sendiri. Ada malam ketika kamu memikirkan masa depan. Ada hari ketika kamu harus memaksa diri untuk tetap bergerak, meskipun suasana hati sedang tidak baik. The Chariot menunjukkan bahwa kamu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri ketika keadaan menjadi sulit. Kamu mungkin tetap merasakan takut, tetapi tidak membiarkan rasa takut menguasai seluruh keputusan. Kamu bisa berkata kepada diri sendiri bahwa keadaan memang tidak mudah, tetapi hidup tetap harus berjalan. Kamu tahu bahwa tidak semua jawaban datang sekaligus. Terkadang, kamu hanya perlu mengambil satu langkah terlebih dahulu. Salah satu sifat kuatmu adalah ketika sudah merasa cukup, kamu benar-benar bisa pergi. Kamu mungkin bertahan cukup lama karena masih berharap keadaan berubah. Namun, setelah menyadari bahwa semuanya hanya berulang, kamu akan berhenti memberikan kesempatan. Ketika itu terjadi, orang lain mungkin terkejut. Mereka mengira kamu akan terus bertahan seperti sebelumnya. Mereka tidak menyadari bahwa selama ini
Kamu bertahan karena masih peduli, bukan karena tidak mampu pergi. Saat rasa peduli itu sudah terlalu lelah, kamu mulai melihat keadaan secara berbeda. Kamu tidak lagi bertanya bagaimana cara memperbaikinya. Kamu mulai bertanya bagaimana cara menyelamatkan dirimu sendiri. The Chariot menggambarkan keberanian untuk mengambil kendali. Kamu mulai memahami bahwa hidupmu tidak bisa terus diarahkan oleh pendapat orang lain. Mungkin ada keluarga, teman, pasangan, atau lingkungan yang mempunyai harapan tertentu terhadapmu. Mereka ingin kamu hidup sesuai dengan pandangan mereka. Namun, kamu mulai menyadari bahwa mereka tidak menjalani kehidupanmu. Mereka tidak merasakan akibat dari keputusan yang kamu ambil. Karena itu, kamu perlu menjadi orang yang menentukan arahmu sendiri. Kamu tetap bisa mendengarkan nasihat. Kamu tidak menolak masukan. Namun, keputusan terakhir tetap harus sesuai dengan pertimbanganmu. The Chariot juga menunjukkan bahwa kamu mempunyai semangat untuk membuktikan sesuatu, tetapi bukan hanya kepada orang lain. Yang paling utama, kamu ingin membuktikan kepada diri sendiri bahwa kamu mampu. Ada masa ketika kamu mungkin meragukan kemampuanmu. Ada ucapan orang yang membuatmu merasa kecil. Ada kegagalan yang sempat membuatmu berpikir bahwa mungkin kamu memang tidak cukup baik. Namun, seiring waktu, kamu mulai melihat bahwa kegagalan bukan berarti semuanya selesai. Kegagalan hanya menunjukkan bahwa cara yang digunakan belum tepat. Kamu belajar, memperbaiki strategi, lalu mencoba kembali. Ketika orang lain menyerah karena tidak langsung melihat hasil, kamu justru bisa menjadi semakin fokus. Kamu mungkin kecewa, tetapi rasa kecewa itu perlahan berubah menjadi semangat. Kamu tidak ingin selamanya dikenal sebagai orang yang gagal. Kamu tahu bahwa satu kejadian tidak bisa menentukan seluruh hidupmu. The Chariot memperlihatkan bahwa ketika kamu mempunyai tujuan yang benar-benar penting, kamu bisa sangat disiplin. Kamu mampu menolak gangguan. Kamu bisa mengurangi pergaulan, mengubah kebiasaan, dan lebih berhati-hati menggunakan waktu. Orang yang tidak memahami prosesmu mungkin menganggapmu terlalu serius atau terlalu sibuk. Namun, kamu tahu bahwa ada masa ketika fokus memang harus dijaga. Tidak semua orang harus diajak dalam perjalananmu. Ada orang yang hanya ingin menikmati hasil, tetapi tidak mau mendukung proses. Kamu mulai bisa membedakan siapa yang benar-benar ingin melihatmu berkembang dan siapa yang merasa tidak nyaman ketika hidupmu mulai membaik. The Chariot juga menunjukkan bahwa kamu bisa menjalani dua perasaan yang berbeda dalam waktu yang sama. Kamu bisa merasa takut sekaligus berani. Kamu bisa merasa sedih sekaligus tetap bekerja. Kamu bisa merasa ragu, tetapi tetap mengambil keputusan. Kamu tidak menunggu sampai seluruh rasa takut hilang. Kamu hanya belajar agar rasa takut itu tidak menghentikanmu. Sifat aslimu adalah seseorang yang bisa bangkit ketika sudah menemukan alasan yang kuat. Selama belum menemukan alasan, kamu mungkin terlihat biasa saja. Namun, ketika sesuatu benar-benar menyentuh hati dan pikiranmu, kamu akan memberikan usaha yang besar. Kamu tidak ingin hidup hanya sekadar mengikuti hari. Kamu ingin melihat kemajuan. Tidak harus selalu besar, tetapi harus ada perubahan yang nyata. Kamu ingin merasa bahwa usaha yang dilakukan mempunyai tujuan. Kamu tidak suka terus berada dalam keadaan yang sama tanpa perkembangan. Karena itu, The Chariot menunjukkan bahwa akan ada masa ketika orang-orang melihat sisi dirimu yang berbeda. Mereka yang dahulu mengira kamu tidak tahu arah akan melihatmu menjadi lebih tegas. Mereka yang dahulu meremehkanmu mungkin mulai bertanya bagaimana kamu bisa berubah begitu cepat. Padahal,
Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Mereka hanya tidak melihat proses yang kamu jalani dalam diam. Kartu keempat adalah Queen of Pentacles. Kartu ini menunjukkan sisi dalam dirimu yang sangat peduli, hangat, dan suka merawat. Meskipun kamu terlihat tertutup dan tegas, sebenarnya kamu mempunyai hati yang lembut terhadap orang-orang terdekat. Kamu ingin memastikan mereka merasa aman. Kamu memikirkan kebutuhan mereka, bahkan ketika mereka tidak mengatakannya. Kamu mungkin menjadi orang yang mengingat hal-hal kecil. Kamu mengingat makanan kesukaan seseorang, kebiasaan mereka, atau apa yang sedang mereka khawatirkan. Ketika orang yang kamu sayangi sedang mengalami kesulitan, kamu tidak hanya memberikan kata-kata. Kamu juga mencoba mencari bantuan yang nyata. Kamu bertanya, apakah mereka sudah makan? Kamu mengingatkan mereka untuk beristirahat. Kamu membantu menyelesaikan pekerjaan. Kamu mencoba hadir dengan cara yang bisa dirasakan. Bagi dirimu, perhatian tidak selalu harus ditunjukkan melalui kalimat yang panjang. Perhatian bisa terlihat dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Queen of Pentacles menunjukkan bahwa kamu ingin orang-orang yang berada di dekatmu merasa nyaman. Kamu tidak suka melihat mereka kebingungan jika sebenarnya kamu mampu membantu. Namun, karena terlalu terbiasa merawat orang lain, kamu terkadang lupa memperhatikan dirimu sendiri. Kamu memastikan semua orang baik-baik saja, tetapi jarang bertanya apakah dirimu sendiri baik-baik saja. Kamu bisa mengutamakan kebutuhan keluarga, pasangan, teman, atau pekerjaan. Setelah semua selesai, barulah kamu memikirkan kebutuhanmu. Masalahnya, seringkali tenaga sudah habis ketika tiba waktunya merawat diri sendiri. Akhirnya, kamu menunda istirahat, menunda melakukan hal yang kamu sukai, dan terus mengatakan bahwa nanti masih ada waktu. Queen of Pentacles hadir untuk mengingatkan bahwa dirimu juga termasuk orang yang perlu dirawat. Kamu tidak harus menunggu sampai benar-benar lelah untuk beristirahat. Kamu tidak perlu merasa bersalah ketika membeli sesuatu untuk diri sendiri, menikmati waktu tenang, atau menolak permintaan yang terlalu berat. Merawat diri bukan tindakan egois. Justru, dengan menjaga kondisi sendiri, kamu bisa tetap memberikan perhatian kepada orang lain tanpa merasa kosong. Kamu mungkin pernah berada dalam keadaan ketika terlalu banyak memberi. Kamu memberikan waktu, tenaga, uang, perhatian, dan kesempatan. Namun, apa yang kamu dapatkan tidak seimbang. Pada awalnya, kamu mencoba memahami. Kamu berpikir bahwa mungkin orang tersebut sedang mempunyai masalah. Kamu tetap membantu karena tidak tega. Namun, lama-kelamaan kamu menyadari bahwa ada orang yang tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi mulai bergantung secara tidak sehat. Mereka terbiasa menerima tanpa memikirkan keadaanmu. Ketika kamu mulai membuat batas, mereka mungkin menganggapmu berubah. Padahal, kamu hanya sedang belajar agar kebaikanmu tidak terus digunakan tanpa penghargaan. Queen of Pentacles menunjukkan bahwa kebaikanmu sebenarnya sangat besar, tetapi sekarang kamu mulai lebih bijaksana dalam memberikannya. Kamu tidak lagi ingin membantu hanya karena takut dianggap tidak peduli. Kamu ingin membantu karena memang mampu dan merasa yakin bahwa bantuan itu digunakan dengan baik. Kamu juga mulai belajar bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kamu bisa mendukung, tetapi tidak bisa selalu menyelesaikan masalah mereka. Ada saatnya orang lain harus belajar dari pilihannya. Jika kamu terus datang untuk menyelamatkan, mereka mungkin tidak pernah belajar berdiri sendiri. Sifat aslimu adalah seseorang yang setia. Ketika sudah menganggap seseorang sebagai bagian penting dalam hidupmu, kamu bisa bertahan cukup lama.
Kamu tidak mudah meninggalkan orang hanya karena satu kesalahan. Kamu mencoba memahami latar belakangnya. Kamu memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Namun, kesetiaanmu juga mempunyai batas. Kamu tidak bisa terus memberikan tempat kepada orang yang berkali-kali merusak kepercayaan. Kamu ingin hubungan yang saling menjaga. Bukan hanya kamu yang selalu bertanya, mengingat, membantu, dan memahami. Kamu juga ingin diperlakukan dengan perhatian yang sama. Mungkin kamu tidak menuntut hal besar. Kamu hanya ingin merasa dipikirkan. Kamu ingin seseorang menyadari ketika dirimu lelah. Kamu ingin ada yang bertanya mengenai keadaanmu tanpa harus menunggu kamu mengeluh. Queen of Pentacles menunjukkan bahwa kamu tidak mencari hubungan yang hanya indah dalam perkataan. Kamu lebih percaya pada tindakan. Seseorang bisa mengatakan banyak hal, tetapi kamu akan melihat bagaimana dia memperlakukanmu ketika keadaan sedang sulit. Apakah dia tetap hadir ketika kamu tidak bisa memberikan apa-apa? Apakah dia menghormati batasmu? Apakah dia bisa diajak bekerja sama? Apakah dia mampu bertanggung jawab atas ucapannya? Hal-hal seperti itulah yang membuatmu merasa aman. Kamu tidak mudah terkesan hanya karena perhatian besar di awal. Kamu ingin melihat apakah perhatian tersebut bertahan setelah waktu berjalan. Pengalaman sudah mengajarkan bahwa ada orang yang sangat baik ketika baru mendekat, tetapi mulai berubah setelah mendapatkan kepercayaan. Karena itu, sekarang kamu lebih memperhatikan konsistensi. Queen of Pentacles juga menunjukkan hubunganmu dengan kestabilan. Kamu ingin mempunyai kehidupan yang lebih tertata. Kamu ingin ada rasa aman dalam pekerjaan, keuangan, tempat tinggal, dan hubungan. Bukan berarti kamu hanya memikirkan materi. Kamu hanya memahami bahwa kehidupan yang stabil membuat pikiran lebih tenang. Kamu ingin bisa memenuhi kebutuhan tanpa terus merasa cemas. Kamu ingin membantu keluarga tanpa membuat dirimu sendiri kesulitan. Kamu ingin menikmati hasil kerja tanpa merasa bersalah. Ada sisi dalam dirimu yang sangat bertanggung jawab. Ketika mempunyai kewajiban, kamu berusaha menyelesaikannya. Walaupun sedang lelah, kamu tetap mencoba menjalankan apa yang harus dilakukan. Walaupun suasana hati tidak selalu baik, kamu tetap memikirkan orang-orang yang bergantung kepadamu. Inilah alasan mengapa banyak orang menganggapmu kuat. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Namun, terkadang label kuat itu juga menjadi beban. Karena dianggap selalu mampu, orang lain lupa bahwa kamu juga manusia. Kamu juga bisa lelah, kecewa, takut, dan membutuhkan pertolongan. Queen of Pentacles mengingatkanmu agar tidak terus memainkan peran sebagai penyelamat. Kamu boleh berkata bahwa kamu sedang tidak sanggup. Kamu boleh meminta waktu. Kamu boleh memilih dirimu sendiri. Orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan marah hanya karena kamu sedang membutuhkan istirahat. Mereka justru akan memahami dan berusaha membantumu. Melalui kartu ini, terlihat bahwa sifat aslimu adalah penuh kasih, tetapi tidak lagi ingin mengorbankan seluruh hidup demi orang lain. Kamu sedang belajar mencari keseimbangan. Kamu tetap peduli, tetapi mulai membuat batas. Kamu tetap membantu, tetapi tidak lagi memaksakan diri. Kamu tetap mencintai, tetapi tidak melupakan harga dirimu. Kartu terakhir adalah Ace of Swords. Kartu ini membawa energi kejelasan, kejujuran, dan keputusan yang tegas. Ace of Swords menunjukkan bahwa sifat aslimu adalah seseorang yang tidak nyaman dengan keadaan yang menggantung terlalu lama. Kamu bisa bersabar, tetapi bukan berarti kamu bersedia menunggu tanpa arah selamanya.
kamu membutuhkan kejelasan mengenai apa yang sedang dijalani. Dalam hubungan, kamu ingin mengetahui apakah seseorang benar-benar serius atau hanya datang ketika merasa sepi. Dalam pekerjaan, kamu ingin mengetahui apa yang diharapkan dan bagaimana hasil kerjamu dinilai. Dalam pertemanan, kamu ingin mengetahui apakah hubungan itu benar-benar saling menghargai. Kamu tidak suka janji kosong. Kamu lebih menghargai seseorang yang berbicara jujur, meskipun jawabannya tidak selalu menyenangkan. Bagimu, kebenaran yang jelas lebih baik daripada harapan yang terus dibuat tanpa bukti. Mungkin, dahulu kamu pernah bertahan dalam keadaan yang tidak pasti. Kamu menunggu seseorang memberikan jawaban. Kamu berharap sikapnya berubah. Kamu mencoba membaca tanda-tanda kecil karena tidak pernah mendapatkan penjelasan langsung. Keadaan seperti itu membuat pikiranmu lelah. Kamu terus bertanya-tanya, apakah harus bertahan atau pergi? Ace of Swords menunjukkan bahwa sekarang kamu sudah mulai berbeda. Kamu tidak lagi ingin membuang terlalu banyak waktu dalam keadaan yang tidak jelas. Kamu ingin berani bertanya. Kamu ingin berani mengatakan apa yang dibutuhkan. Kamu juga ingin berani menerima jawaban, meskipun jawaban itu tidak sesuai dengan harapan. Kejelasan membuatmu bisa menentukan langkah berikutnya. Jika jawabannya baik, kamu bisa melanjutkan. Jika tidak, kamu bisa berhenti dan mengarahkan tenaga ke tempat lain. Ace of Swords juga menunjukkan bahwa kamu mempunyai kemampuan berbicara dengan sangat tegas ketika sudah mencapai batas. Mungkin sehari-hari kamu terlihat sabar. Kamu tidak selalu mempermasalahkan hal kecil. Namun, ketika sesuatu sudah berulang kali terjadi, kamu bisa menyampaikan pendapat secara langsung. Orang yang terbiasa melihatmu diam mungkin akan terkejut. Mereka mengira kamu tidak memperhatikan. Padahal, kamu mengingat semuanya. Ketika akhirnya berbicara, kamu tidak hanya menyampaikan satu kejadian. Kamu menjelaskan kumpulan sikap yang sudah lama kamu perhatikan. Bukan karena kamu menyimpan dendam. Kamu hanya ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak berdasarkan emosi sesaat. Ace of Swords menunjukkan bahwa kamu ingin menggunakan pikiran yang jernih. Kamu tidak ingin mengambil keputusan hanya karena sedang marah. Karena itu, kamu sering memilih diam terlebih dahulu. Kamu menunggu sampai perasaan lebih tenang. Setelah itu, barulah kamu melihat keadaan dengan lebih objektif. Kamu bertanya kepada diri sendiri, apakah masalah ini masih bisa diperbaiki? Apakah orang tersebut benar-benar ingin berubah? Apakah hubungan ini masih sehat? Apakah bertahan akan membawa kebaikan, atau justru membuatmu semakin kehilangan diri sendiri? Setelah mendapatkan jawabannya, kamu bisa mengambil keputusan yang sangat tegas. Ace of Swords juga menunjukkan bahwa kamu mulai memahami pentingnya berbicara jujur kepada diri sendiri. Terkadang, masalah terbesar bukan karena orang lain berbohong kepadamu. Masalahnya adalah kamu mengetahui kenyataan, tetapi masih mencoba mencari alasan agar tidak perlu menerimanya. Kamu mungkin melihat bahwa seseorang tidak konsisten, tetapi terus berkata bahwa dia hanya sedang sibuk. Kamu melihat bahwa sebuah lingkungan tidak menghargaimu, tetapi terus berkata bahwa mungkin kamu terlalu sensitif. Sekarang, kamu mulai berhenti mengabaikan perasaan sendiri. Kamu belajar membedakan antara rasa takut yang muncul karena pengalaman lama dan rasa tidak nyaman yang muncul karena memang ada sesuatu yang tidak beres. Ace of Swords membawa keberanian untuk melihat keadaan apa adanya. Tidak ditambah, tidak dikurangi, dan tidak diperindah hanya agar terasa lebih mudah diterima. Kamu mulai memahami bahwa menerima kenyataan memang bisa terasa berat di awal, tetapi jauh lebih baik daripada hidup dalam kebingungan yang terus berulang.
Sifat aslimu adalah seseorang yang membutuhkan komunikasi yang jelas. Kamu tidak berharap orang lain membaca pikiranmu. Namun, kamu juga tidak ingin terus menjadi satu-satunya pihak yang berusaha membuka percakapan. Kamu ingin seseorang yang berani membahas masalah. Seseorang yang tidak menghilang ketika ada perbedaan. Seseorang yang mampu mendengarkan dan menjelaskan tanpa memutarbalikkan keadaan. Dalam pertemanan, kamu ingin hubungan yang tidak dipenuhi persaingan diam-diam. Kamu ingin teman yang bisa ikut bahagia ketika hidupmu membaik. Dalam keluarga, kamu ingin percakapan yang jujur tanpa terus mengungkit hal lama. Kamu ingin setiap orang berusaha saling memahami, bukan hanya menuntut untuk dipahami. Dalam pekerjaan, kamu ingin penghargaan yang sesuai dengan tanggung jawab. Kamu tidak suka ketika beban terus ditambah, tetapi kerja kerasmu dianggap biasa. Ace of Swords menunjukkan bahwa sekarang kamu semakin berani menyuarakan kebutuhanmu. Dahulu, mungkin kamu takut dianggap sulit. Kamu takut orang lain pergi jika kamu membuat batas. Kamu takut kehilangan kesempatan jika menyampaikan keberatan. Namun, kamu mulai memahami bahwa terus diam juga mempunyai akibat. Ketika kamu selalu menerima, orang lain mengira semuanya baik-baik saja. Karena itu, sekarang kamu belajar mengatakan tidak. Kamu belajar bahwa penolakan tidak harus disampaikan dengan kasar. Kamu bisa tetap sopan, tetapi tegas. Kamu bisa berkata bahwa dirimu tidak nyaman. Kamu bisa menjelaskan bahwa sesuatu tidak sesuai dengan kesepakatan. Kamu bisa meminta waktu untuk berpikir sebelum memberikan jawaban. Ace of Swords menunjukkan bahwa semakin kamu berani jujur, semakin jelas siapa yang benar-benar menghargaimu. Orang yang hanya menyukai dirimu ketika kamu selalu menurut mungkin akan merasa terganggu. Namun, orang yang tulus akan berusaha memahami. Kejelasan memang bisa membuat beberapa hubungan berubah. Namun, perubahan itu membantu membersihkan hidupmu dari keadaan yang tidak sehat. Terima kasih banyak karena sudah menemani aku sampai akhir video ini. Semoga apapun pesan yang muncul hari ini bisa menjadi bahan refleksi, memberikan sudut pandang baru, dan membantu kamu melangkah dengan lebih yakin. Ingat, tarot bukan untuk menentukan masa depan secara mutlak, melainkan sebagai media untuk membaca energi yang sedang bergerak. Pada akhirnya, keputusan terbaik tetap ada di tangan kamu. Kalau ada bagian dari reading ini yang benar-benar relate dengan keadaanmu, jangan disimpan sendiri. Ceritakan pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar. Aku senang sekali membaca cerita dari kamu, dan siapa tahu pengalamanmu juga bisa membantu penonton lainnya yang sedang mengalami hal serupa. Jangan ragu juga untuk ikut berdiskusi. Semakin banyak komentar yang kamu tulis, semakin besar dukunganmu untuk membantu channel Katarina Tarot berkembang dan menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang membutuhkan pesan seperti ini. Jadi, tulis komentar sebanyak-banyaknya ya. Aku akan dengan senang hati membacanya satu persatu. Kalau kamu ingin mendapatkan jawaban yang lebih spesifik, sesuai energi pribadimu, jangan lupa masih ada promo personal reading hanya Rp30.000 untuk satu pertanyaan, khusus 5 orang tercepat. Kamu cukup menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi dengan pesan, "Aku mau reading Katarina." Kalau kuotanya masih tersedia, kamu bisa langsung melakukan sesi reading secara personal. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah menekan tombol like, subscribe, membagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu, dan selalu setia mendukung channel Katarina Tarot. Aku tunggu kehadiran kamu di video berikutnya. Sampai bertemu lagi.
dan semoga semesta selalu menghadirkan kebahagiaan, keberuntungan, serta orang-orang terbaik dalam perjalanan hidupmu.